Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Ulfa Rahmatullah dengan NIM 2311030 dari Psikologi Islam 1. Di sini saya akan mereview dan menganalisis film Bila Esok Ibu Tiada. Film Bila Esok Ibu Tiada ini film drama keluarga Indonesia yang menceritakan tentang keluarga dengan 4 anak yang sangat bergantung pada ibu mereka. Namun sayang, di awal film keluarga tersebut menyelami luka yang sangat dalam karena seorang ayah atau Pak Haryo meninggal dunia. Setelah 3 tahun kematian Pak Haryo, keluarga itu pun tak sama seperti dulu lagi. Ibu Rahmi menjadi sering kesepian karena keempat anaknya mempunyai kesibukan masing-masing. Yang mana Ranika, anak pertama, sibuk kerja di sebuah perusahaan. Rangga, seorang musisi yang sibuk mencari inspirasi. Rania yang merupakan artis sibuk akting sinetron. Sedangkan si bungsu yaitu Hening sibuk dengan kuliahnya. Setiap hari anak-anaknya semakin tidak ada waktu. Satu hari ibu ingin check up atau periksa, alhasil tidak ada yang menemani ibu. Singkat cerita, pada akhirnya anak-anaknya mengetahui bahwa Ibu Rahmi mengalami penyakit keras dan Hening dan Mbak Ranika sedikit meluangkan perhatian, tapi seperti biasa yang lain sibuk dengan aktivitas masing-masing. Akhirnya di akhir cerita ibu meninggal dunia. Nah, dari sini kisah ini berfokus pada perjuangan keluarga. Dan film ini mengeksplorasi tema-tema seperti keluarga, cinta, dan kehilangan, serta bagaimana anggota keluarga menghadapi kesulitan dan trauma emosional setelah kehilangan orang yang mereka cintai. Baik, di sini yang pertama, pemeran ibu dalam film Bila Esok Ibu Tiada berdasarkan teori kepribadian Gordon Allport, yang mana terdiri struktur kepribadiannya. Si ibu menunjukkan kesatuan antara pikiran, perasaan, dan tindakan dalam menghadapi keluarga. Ibu memiliki karakteristik unik sebagai ibu yang penyayang dan peduli. Ibu menunjukkan adaptasi dan fleksibilitas dalam menghadapi kesulitan keluarga. Ibu memiliki kesatuan antara nilai-nilai, kepercayaan, dan perilaku. Motivasinya di sini motivasi intrinsik. Ibu memiliki motivasi internal untuk menghadapi kesulitan dan memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Motivasi ekstrinsiknya, ibu dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan masyarakat. Selanjutnya, self-aktualisasinya, ibu berusaha mencapai potensi dirinya sebagai ibu dan anggota masyarakat. Di sini perkembangan kepribadiannya, ibu mengalami perkembangan emosional dalam menghadapi kesulitan keluarga. Ibu Rahmi belajar menghadapi hubungan sosial dengan keluarga dan masyarakat. Ibu Rahmi mengembangkan kemampuan menghadapi kesulitan dan mengambil keputusan. Selanjutnya, kepribadian Rania dalam film Bila Esok Ibu Tiada berdasarkan teori kepribadian Alfred Adler. Di sini dari struktur kepribadiannya,
Rania memiliki keinginan untuk menjadi lebih baik dan mengatasi kesulitan setelah kehilangan ibunya. Rania memiliki persepsi diri yang positif dan berusaha menghadapi realitas dengan optimis. Rania juga menunjukkan kesatuan antara pikiran, perasaan, dan tindakan dalam menghadapi kesulitan. Dalam aspek kepribadiannya, Rania memiliki minat sosial yang tinggi, terlihat dari hubungannya dengan keluarga dan teman-temannya. Rania memiliki gaya hidup yang adaptif dan fleksibel dalam menghadapi perubahan. Rania juga menunjukkan kreativitas dalam menghadapi masalah dan mencari solusi. Dari perkembangan kepribadiannya, Rania mengalami perkembangan kepribadian yang sehat dan normal. Rania juga mengalami kesulitan emosional setelah kehilangan ibu, namun berhasil mengatasi dengan dukungan lingkungan. Implikasinya, pentingnya dukungan sosial dari keluarga dan teman-teman. Yang kedua yaitu pengembangan keterampilan menghadapi emosi dan stres. Yang ketiga, pembangunan identitas diri dan tujuan hidup. Yang terakhir, pengembangan kemandirian dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, saya di sini akan menganalisis kepribadian Ranika berdasarkan teori kepribadian Henry Murray. Dari struktur kepribadian, Ranika, dari id-nya, Ranika memiliki kebutuhan dasar akan kasih sayang, keamanan, dan pengakuan. Dari egonya, Ranika berusaha menghadapi realitas kehilangan ibunya dan mencari cara mengatasi kesulitan emosionalnya. Superegonya, Ranika memiliki rasa bersalah dan kesadaran akan kehilangan ibunya. Selanjutnya, dinamika kepribadian Ranika, yaitu memiliki kebutuhan kuat akan hubungan dengan keluarga, membutuhkan pengakuan dari lingkungan sekitar. Ranika di sini juga Ranika berusaha menciptakan lingkungan yang aman dan stabil. Ranika mengalami konflik antara kebutuhan emosional dan kenyataan kehilangan ibunya. Selanjutnya dari perkembangan kepribadiannya, Ranika mengalami perkembangan emosional yang signifikan setelah kehilangan ibunya. Ranika juga belajar menghadapi hubungan sosial yang baru dan mengembangkan kemampuan menghadapi kesulitan dan mengambil keputusan. Dari aplikasinya, pentingnya dukungan emosional. Ranika membutuhkan dukungan emosional dari lingkungan sekitar. Yang selanjutnya, pengembangan keterampilan menghadapi emosi. Ranika perlu belajar menghadapi emosi dan mengelola stres. Selanjutnya, pembangunan identitas. Ranika perlu membangun identitas dirinya dan menemukan tujuan hidup. Dan yang terakhir, pengembangan kemandirian. Ranika perlu mengembangkan kemandirian dan bertanggung jawab.